Islam yang kita anut bukan agama baru. Tergolong baru dibandingkan dengan Hindu, Buddha, Judaisme, Kristen. Di abad 7 baru Islam. Dan juga hanya satu agama yang Allah perintahkan untuk dianut. Semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan muslim, maka cuma agama ini yang disuruh kita untuk anut, tidak ada yang lain. Itu menurut umat Islam, Pak Ustadz. Dan inilah awal mula kenapa umat Islam menjadi sangat bebas menyebut non-muslim adalah kafir. Ternyata dalam kitab orang Kristen yang selalu dijadikan bahan untuk membenarkan Nabi Anda menyebutkan, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi, bagi kami, Injil Yesus menyebutkan bukan kebenaran yang akan datang, melainkan justru nabi palsu. Lalu, dengan apa Anda akan membuktikan bahwa kitab Anda adalah kebenaran? Allah menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Tapi Yesus berkata demikian, Pak. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lah, kalau terang itu sudah ada, Pak Ustadz, ngapain mesti harus nyemplung lagi tempat kegelapan? Nanti nubruk-nubruk dan kita justru akan menjadi sesat. Begitu teladan Yesus, nasihat Yesus maksudnya. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, kecuali justru setelah datang ilmu kepada mereka. Kalau boleh tahu, ya, ilmu yang Islam tawarkan kepada Yahudi dan Nasrani itu apa sih, Ustadz? Mereka tahu benar kalau ini adalah utusan Allah yang terakhir. Mereka temukan dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Bahkan nama Muhammad SAW tidak pernah dikenal di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Maaf ya Tat, dalam hadis bahkan nama periwayat itu banyak sekali kita temukan nama Muhammad loh Tat. Contoh salah satu di hadis ini. Nah, silakan teman-teman bisa melihat apa yang sudah saya tandai dengan telunjuk ini adalah salah satu periwayat yang bernama Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah si periwayat ini umurnya lebih muda atau mungkin sama atau bahkan lebih tua? Nah, itu pertanyaannya saudara, bisa direnungkan. Dan dalam buku sejarah, Anda kalau ikutin di YouTube ada ceramah saya tentang Sirah Nabawi, saya jelaskan dari mana awal kisahnya nama Nabi Muhammad SAW itu dari pendeta Nasrani. Kalau boleh tahu, kitab orang Nasrani itu seperti apa, Tat? Biar kita cross check gitu loh. Jangan sampai kitabnya orang Nasrani sudah difitnah hilang ya, karena bagaimana orang di masa kini bisa mempercayai kalau Muhammad itu beneran nabi yang dinubuatkan dalam kitabnya orang Nasrani. Kalau kitab yang harusnya dijadikan bukti kenabian cucu Abdul Muthalib itu hilang, bagaimana orang bisa percaya kalau Muhammad ini beneran nabi utusan Tuhan yang telah tertulis dan dinubuatkan dalam kitabnya orang Nasrani? Atau yang penting imani saja, nggak usah banyak nanya dan nggak usah cari tahu, begitu? Yang menemui Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW di negeri Syam. Waktu itu dia tahu masa keluarnya Nabi terakhir, dan dia tahu, mereka tahu nama kotanya Mekah, nama ayahnya, nama ibunya, bagaimana rentetan sejarah hidupnya, sampai tempat hijrahnya mereka hafal mati. Nah, menarik sekali. Ini yang harus kita cari tahu, Tat. Beneran nih, ada kitabnya Nasrani yang disebut Injil itu menyebutkan Siti Aminah sebagai ibunya Muhammad. Lalu kemudian Abdullah itu adalah ayahnya dan kakeknya bernama Abdullah Muthalib. Apakah seperti itu, Ustadz? Kalau tidak ada buktinya, apa iya saya main imani saja? Ciri-ciri fisiknya pun mereka hafal mati. Wow!
Ciri-cirinya Muhammad sudah ada di kitabnya orang Nasrani. Wow, teman-teman. Wah, ini dahsyat banget. Tapi yang jadi masalah adalah kitabnya di mana ya? Maka waktu Abdul Muttalib lewat sama teman-temannya dari Jazirah Arab, karena mereka punya ciri khas pakaian, pendeta ini lalu keluar dari gereja dan menahan mereka sambil berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, kami dari Jazirah Arab. Kata pendeta tersebut, tepatnya dari kota mana? Kata Abdul Muttalib, dari kota Mekah. Tunggu. Ustadz tadi menyebut gereja. Berarti gereja dan masjid duluan mana ya, Tat? Masalahnya umat Islam bilang Islam itu sudah ada di zamannya Adam. Berarti masjid sudah ada, cuman masjidnya di mana? Tapi kok ini nabinya belum jadi, baru diramalkan. Dia sudah menyebutkan ada gereja. Aduh, makin bingung aja saya. Maka tiba-tiba pendeta tersebut mengatakan akan keluar nabi terakhir nanti dari kota kalian yang bernama Muhammad. Dari mereka. Tidak ada orang di Arab dulu bernama Muhammad. Walaupun artinya ada. Muhammad dan Ahmad adalah nama yang terpuji. Baiklah, jika benar pendeta Nasrani telah meramal kenabian Muhammad, berarti semua orang Nasrani dan seluruh pendeta semua setujukah atau hanya satu pendeta saja? Jika semua setuju bahwa pendeta Nasrani telah mendukung kenabian Muhammad, lalu kenapa Allah justru memerintahkan agar tidak berteman akrab dengan Yahudi dan Nasrani? Nah, ada apakah gerangan? Bukankah orang Yahudi dan Nasrani sudah sangat berbaik hati meramal bahwa ada orang Arab yang akan nanti jadi nabi? Quran Surat 5 ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Lah, ini maksudnya apa? Dan logikanya bagaimana? Ketika Muhammad ini dinubuatkan oleh pendeta Nasrani yang dipercaya menubuatkan bahwa Muhammad itu nanti akan menjadi nabi, tetapi justru di sini menunjukkan ada keterpisahan antara hubungan antara Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Nah, ini ada apa? Seharusnya kalau memang pendeta Nasrani itu adalah orang benar, harusnya jangan dimusuhi, apalagi sampai nggak boleh berteman akrab. Loh, ini ada apa? Ajaran atau suatu apa? Dan pertanyaannya lagi, kenapa ada ayat demikian? Quran Surat 5 ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Jadi, inikah alasannya kenapa umat muslim selalu mengkafir-kafirkan orang yang tidak seagamanya? Dan lebih parahnya lagi, orang Nasrani yang katanya pendetanya meramalkan tentang kenabiannya Muhammad, justru Allahnya membuat permusuhan dan kebenciannya sampai hari kiamat antara Islam dengan Nasrani. Kan aneh. Dan saya menemukan juga dalam hadis riwayat Muslim 4971 mengatakan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kira-kira ada yang ganjel nggak, teman-teman? Tadi dalam satu kisah Muhammad dijadikan nabi oleh karena pendeta Nasrani. Tetapi dalam kiamat nanti muslim ketika membawa dosanya segede gunung dilimpahkan kepada Nasrani dan Yahudi. Ini kan gimana ya?
Jadi Yahudi dan Nasraninya menjadi penebus